ilmu itu cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yu'ta atau la yuhda li'asi. Sementara ilmu dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang hatinya bermaksiat. Maka biar hati ini tidak bermaksiat, jaga maksiat kita kepada Allah, jaga maksiat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian jaga maksiat hatimu kepada gurumu. Yang keempat, jaga maksiat hatimu kepada ibu dan bapakmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ibu-ibunya udah mulai ngantuk ini. Ibu, Bu, mengucapkan salam hukumnya udah salah kenceng lagi. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Dan di dalam salam ada 3 doa. Doa yang pertama, saya doakan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia akhirat oleh Allah. Doa yang kedua, mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis di mana Allah menurunkan rahmat untuk kita semuanya. Dan doa yang ketiga di dalam salam, saya doakan mudah-mudahan rezekinya barokah, ilmunya barokah, kekayaannya barokah, dan mati dalam keadaan membawa ilmu yang barokah. Tetapi bagi ibu-ibu yang tidak mau menjawab salam dan doa saya doakan pulang dari pengajian ini suaminya kawin lagi. Amin, amin. Ketaumanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan gurunda mulia kami Kiai Haji Abdul Muthalib Soekardi beserta ibunda kami Nyai Hajjah Siti Aminah beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Mubarak. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa beliau adalah guru saya. Masuk ke daerah ini mengingatkan saya pada tahun 90-an. Tahun 90 Parit Serong ini bukan kampung yang hebat seperti hari ini. Jalannya masih kecil. Sebab saya nyantri sama beliau itu dari tahun 80 sekian. Saya pernah dan sering masuk ke kampung ini. Maka tidak asing dan tidak aneh bagi saya jika malam ini saya hadir. Tetapi yang menjadi luar biasa, ternyata di kampung ini berdiri satu pesantren yang luar biasa, yakni Baitul Mubarak. Tepuk tangan untuk Baitul Mubarak. Maka insya Allah kampung Parit Serong akan Allah turunkan berkah di dalamnya. Allah turunkan kebaikan di kampung ini. Allah berikan nikmat besar di kampung ini. Maka percayalah dan yakinlah kepada Allah, dengan adanya pondok pesantren Baitul Mubarak, maka insya Allah Allah akan menjaga kampung ini dengan seluruh penduduknya dari hal yang tidak baik. Yang saya hormati dan saya muliakan pengasuh pondok pesantren Baitul Mubarak, Kiai Haji Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarak 1.
Karena ada lagi Syahrul Mubarak yang kedua. Ada lagi Pak Kiai. Cuma 2 saja. Kalau dicukupin 3 nanti jadi Power Rangers ini. Ini yang punya sound siapa Pak? Yang punya sound siapa? Pak? Bang Sawari. Bang Sawari. Gratis apa bayar Pak? Gratis apa bayar? Kalau sampian gratiskan, saya doakan sampian masuk surga sama sonnya sekalian. Itu lagi masuk surga beneson lagi. Ken mun masuk surga ngibeson pekol tiba. Mepaca-kaca kan lain bener ya. Ngapunten Pak, matur ngapunten nyon semua. Dan gue ceramah kui bahasa Indonesia apa bahasa Madura? Nah, ken paham ke jak Madura sampian? Paham? Oh, ken malah paham jak Madura boy. Kula tak bengal aleng kin enggak dinto margana ya junan beden kaula ka dinto bade huruf. Mau sealim apapun kita, mau setinggi apapun ilmu yang kita punya hari ini, mau seperti apapun kekayaan yang kita miliki hari ini, tetapi di hadapan guru mulia kita, kita bukan siapa-siapa. Setinggi apapun derajatmu hari ini wahai santri-santri, dan semulia apapun kalian di antara manusia yang lain, tetapi ketika kalian berada di hadrat guru kalian, kalian masih seorang santri. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki pernah mengatakan, mazilta taliban, sampai kapanpun kamu itu santri. Hari ini di Baitul Mubarak kalian santri, keluar jadi kemudian keluar karena lulus dari pesantren ini, hebat kalian nanti. Bahkan sampai kalian di yaumil qiyamah di hadapan Allah, kita semuanya adalah tetap santri dari Kiai Haji Abdul Muttalib, tetap santri dari Kiai Sahrul Mubarak. Jangan kalian pernah berpikir dan beranggapan bahwa kalian hari ini hebat, kalian hari ini pintar, dan kemudian kalian melupakan orang-orang yang membuat kalian bisa seperti hari ini. Maka tidak layak bagi saya. Saya bukan sedang memuji akhlak dan adab saya. Seorang ulama besar Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah adebu, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Saya lebih butuh kepada seseorang yang memiliki adab yang tinggi walaupun ilmunya sedikit, dibandingkan dengan orang yang memiliki ilmu yang banyak yang di dalamnya tidak ada adab. Salah satu adab yang paling sulit, akhlak sepaling payah si tumbuh. Akhlak ka'aba ke guru. Akhlak ka'aba ke guru. Ini begini Pak Kiai Sahrul, saya akan ceramah tidak lama ini, paling cuma 20 menit ini Pak Kiai. Tapi walaupun ceramah 20 menit, jangan terlalu tega jenengan ini. Ini kok nggak ada air minumnya gitu loh. Oh neng gula parit serong panik repot naing mak. Kencek rasa gelu mak. Maki kiai ini lagi amburok jalan panik ini. Hah? Oh paham ropana. Punten gula tak minta ke Sahrul, kenapa rengoneng? Ingki mun bade kecang iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala nyantri 50 tahun mak, tapi 20 tahunnya belajar ilmu, 30 tahunnya belajar adab, belajar akhlak. Kenapa? Sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikan pak, Rasulullah sampun dawuh, Rasulullah lestari adabu. Kenapa adab dan akhlak beliau itu baik? Karena apa kata Nabi? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajari aku langsung akhlak dan etika.
maka etika dan akhlakku menjadi etika dan akhlak yang terbaik. Maka saya berharap kepada seluruh santri-santri di Baitul Mubarak, baik yang masih di sini ataupun yang sudah keluar nanti, nak, jaga akhlakmu kepada gurumu. Tapi yang tidak kalah pentingnya, akhlak orang tua kepada gurunya sang anak. Boleh saya minum Pak Yai? Yang kimun tak bisa play mana Kiai? Aduh banyak sakit gerungan gentong Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena ini pesantren Pak, saya itu ngaji sama Kiai Abdul Muthalib, guru kita itu insya Allah sekitar 6 tahun. Baru kemudian, sebenarnya saya dulu ngajinya di Bogor Pak, sama Jakarta. Tapi saya pulang ke Pontianak ngaji sama beliau. Selepas ngaji sama beliau kemudian balik lagi ke Jawa Pak. Saya balik-balik ke Pontianak tahun 2006 Pak Yai. 2006 saya pulang lagi ke Pontianak, dan alhamdulillah malam ini saya dipertemukan dengan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita sedikit kenapa ilmu itu penting. Sekitar 12 hari yang lalu saya baru pulang umroh sama istri dan keluarga. Bedes hitung jemaah atanya cak Arab ke gula. Kiai, boleh saya tanya bahasa Arab sama Pak Kiai? Guru mulia kita, taib. Ma'assalamah ila liqa ya sidi. Beliau akan melanjutkan perjalanan ke dalam Sungai Jawi. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang akan saya sampaikan itu lillahi ta'ala wallahu rabbul haq, semata-mata itu karena ilmu yang datang dari hati beliau dan kebijaksanaan guru saya dan guru kita semuanya, bukan karena kepengetahuan dan kepintaran saya, bukan Pak, bukan, sama sekali bukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begini Bu, jamaah itu nanya sama saya, Pak Ustadz boleh nggak saya belajar bahasa Arab? Saya jawab, belajar bahasa Arab itu rumit Pak. Katanya gampang. Iya, tapi itu yang ammiyah. Bahasa Arab pasar, orang Saudi ini rata-rata pakai ammiyah. Tapi kalau di pesantren bukan ammiyah, itu fushah. Ada ilmunya namanya nahwu dan sharaf, dan itu repot. Kalau Bapak mau belajar itu nggak bisa cepat. Ya udah saya ambil yang paling singkat saja Pak Kiai. Sampean mau tanya apa? Saya mau belanja beli sajadah sama sorban. Terus saya pengen nanya bahasa Arabnya harga itu berapa? Bi saya kebele. Oh mau natanya harga kering Arab lagi atanya kam. Napa Pak Kiai? Kam. Iya apalin? Kam. Abulan caira paham bahasa Madura jenengan? Oh paham nggih. Saged nggih. Lho jenengan saged bahasa Madura Bu? Memang ngerti sakit kakek. Mun sebade jam Madura sangket dua. Akhirnya beli, ketemu Arab jualan sorban sama sajadah, langsung nunjuk kam. Arab atau oleh? Tukang Arab jangan Arab. Padahal di sekitar Makkah Madinah itu pedagang sekarang belajar bahasa Indonesia. Ini orang Indonesia belanja pakai bahasa Arab coba. Kam. Jawab bi arba, 5 riyal. Tak kerjat, aduh pas berempat aja. Tak kerjat, kam 5 riyal. Aduh pas berempat ya itu. Nggak bisa lanjutin Kiai karena bisanya kam. Cuma karena orang Madura ini nggak pinter-pinter amat, cuma akalnya banyak. Pak enggak ketua nafajeng. Are tabar bae nganggo itu nafajeng ya. Salah sarokaatin iko. Tabar salah sarokaatin. Tabar bajak maghrib. Takarjat Arab. Temu bi Arab. Oh, are tak tahu cak Arab ya. Jawab bi Arab. La 4 rakaatin iko. Bingung sih nyampe dah boleh. Pas beremper ya iko. Are pente 2 rakaat bae iko. Pas langsung dicambuk tanah Arabi sama Madura mustaqbilal kiblati iko.
Ini kemaksudan apa? Margana orang yang bugeng terma pinter, Mak. Jadi mun tahun yang gempang, Mak. Allah sudah kasih jalan. Nek jenengan sedanten ini, kalau Anda semuanya mun kuluban sambian tahun ning, Allah mengingatkan, tanyakan ya Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina hum la ya'lamun. Wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya tentu tidak sama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang alim, bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan jika kalian tidak mengetahui ilmunya. Kalau kita membiarkan diri kita dalam ketidaktahuan, yakin persoalan hidup tidak selesai. Maka wajib bagi setiap muslim laki dan perempuan, dawuh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Orang menuntut ilmu itu wajib bagi siapa? Muslim laki-laki dan perempuan, itu hukumnya wajib, fardhu ain bagi kita ini belajar ilmu. Mun kula ban sampean apa jeung taun ning ilmu apa jeung bermasalah. Jadi campur bahasa Indonesia saja gini. Kalau kita tidak tahu ilmunya salat, salatnya masalah. Tidak tahu ilmunya zakat, zakatnya masalah. Dalam hal apa saja, Islam mengajarkan umatnya itu berilmu. Tadi dikutip oleh pembawa acara. Apa kutipan beliau? Bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu bakal mengangkat dua golongan manusia di antara kita semuanya ini. Pertama, orang yang beriman kepada Allah, dan yang kedua orang yang berilmu. Orang pala andi iman ke Allah pada lain, Mak. Orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah kelihatan, Pak. Hidupnya tenang, tidak pernah gelisah. Coba Allah berikan nikmat yang besar di kampung ini, Pak. Saya lihat rumah-rumah penduduknya udah bagus-bagus ini. Seingat saya sama Mas Ahmad ada sini ya. Ya jenengan nggih. Mas Ahmad ini dulu zaman ngaji di Al Jihad paling pinter, Bu. Paling pinter tak ngaji. Tapi alhamdulillah beliau jadi ustadz di sini. Zaman kita dulu ya Mas Ahmad ya. Jalan kampung ini saya ingetin ke anak-anak yang nggak tahu dulu, ini jalannya becek, Pak. Amun sepedaan, kecangan saya jalan. Orang yang mangkat sepeda ini dinaki lah, Bu. Tapi atas izin Allah kampung ini luar biasa, Pak Yai. Dan lebih hebat lagi, hari ini ada pondok pesantren namanya Baitul Mubarak. Tinggal sekarang bagaimana Baitul Mubarak tadi dipesan sama guru kita, Kiai Haji Abdul Muthalib. Kata beliau bahwa pondok pesantren dan pendidikan Islam itu berdiri karena tiga hal. Pertama, kiai atau gurunya, kedua santri, dan yang ketiga wali murid. Faham, Pak? Paham? Maka saya mau sampaikan satu hal. Ini santri yang mukim sudah berapa, Pak Yai? 86 itu sudah luar biasa besar dan banyak itu. Itu bayarnya tiap bulan berapa, Pak Yai? 360 yang MTS, 380 yang Alia. 360 sama 380 yang MTS sama Alia. Gurunya digaji? Adalah sedikit. Cukup. Ya, cukup lah. Bahasana kene, cukup lah. Agak meragukan bahasa jenengan nih gitu. Saya nggak ngaki Bu, perengaki Bu. Kene serikiain na Bu. Kene serikiain na Bu. Sampai ini saya ponaan-ponaan saya banyak punya pesantren. Kenapa saya nggak jadi kiai pesantren? Karena saya nggak sabar. Jadi kiai pesantren itu mesti sabar. Sabarnya ekstra lagi. Lah gimana nggak sabar ekstra? Kadang kiai pesantren saking punya tanggung jawab besar, pengen santrinya alim, pengen santrinya pinter, pengen santrinya hebat, kadang-kadang lupa dan lalai kepada keluarganya sendiri.
Anak orang potran orang lain, anak potran tibi kadang-kadang tak yajarin. Tapi walaupun demikian kita ini harus paham. Bi kulit tanya aki penakan bani kesantren lek 600. Berem pesantren kaki jong 600 mantuan. Bajaran nah 350 sebulan. Lancar jong. Engki saya lancar. Bade saya tak lancar. Bade saya tepani macet ya tol mantuan. Daerah majong, bade saya tahun tak majer mantuan. Aduh, aja bani cuma ngalah ilmu negi ini jong. Aja apa tak ada kapiring kia ini jong. Mun sampai satu seorang saya tak majer kali 350, kenapa mak? Satu santreh kali 350 ebu sebulan berarti kenapa? 35 juta. Abok bisa ondung kia ini mak. Lah, saya sampaikan ini karena ada kejadian di beberapa pesantren dan itu ponaan-ponaan saya. Kenapa saya nggak jadi kiai pesantren? Karena saya nggak sabar. Ngobu santri panik, mak pada ben ngobu bebek lake. Telur tak telur mancut tak jadid. Faham bu? Faham? Nah, ini mulai paham mari berarti sudah cukup katanya kiai. Nah saya kan nggak boleh lama-lama bu. Nah, saya nggak boleh lama-lama di sini nanti kan banyak acara anak-anak itu. Gelek sebedes tidak ya roh? Gelek kasih desi mati roh. Pacekak kapi dah jatah anak roh. Aduh macam itu tolongan nabi kulit dari babagi bu. Tapi tak apa itu kan senengannya anak-anak Pak Yai. Itu kan yang joget-joget kan putrinya beliau masih kecil. Kemun ibu-ibu saya joget borobur ya bu. Jadi bi kulit seperloi pedepak. Bi kulit seperloi pedepak. Lambe. Ada seorang ulama besar yang hari ini pendapat fikihnya tetap kita pakai karena itu adalah madhab kita, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Waqi. Padahal Imam Syafi'i itu alim, cerdas dan hebat, tidak ada tanding pada masa itu. Tapi Imam Syafi'i berkata kepada gurunya, sakautu Waqi' bihifdhi. Aku curhat kepada guruku Imam Waqi' tentang lemahnya hafalanku. Padahal hafalan Imam Syafi'i pada masa itu umur 12 tahun sudah hafal Al-Quran mutqin. Umur sekian belas tahun mampu menghafal kitab Muwatta yang ditulis oleh gurunya sebelum berguru kepada beliau, namanya Imam Malik. Dan ketika berguru kepada Imam Waqi', Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala masih bertanya kepada gurunya bagaimana caranya agar hafalanku tidak lemah dan daya ingatanku baik. Padahal masa itu tidak ada tandingan. Tapi apa kata gurunya? Fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Maka guruku Imam Waqi' memberikan nasihat dan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Maksiat pertama adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga meninggalkan maksiat kepada gurunya. Apa maksiat yang sering kita lakukan terhadap guru? Ampo tak percaya, tak yakin ke guruna. Bade punten. Ampo eko pada tanggal 17 dateng tagihan. Oh, lo tagihan boleh. Cok baru penarik ini kok. Tahun yang penarik ini saya majer tanggal 17. Majer tanggal 17 boleh lah, asar boleh. Apa boleh aku dari pondok pesantren Baitul Mubarak ria. Mi lepas tagihan melolo. Singa kene pesena anu tanu iko. Lalu ini kemaksiat bu. Ce Arab acara maki ya nak. Nak mana ceramah anak dengar. Hah? Apa saya ketunging gua? Denak nak. Jok kon petakon ibu. Kulo bani kon petakon bu. Lha aku boleh cuma pakai ngak.
ate panika paling berbahaya waktu na ate panika maksiat ke guru mak. Maksiat ke pangeran istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, selesai. Bermaksiat kepada Rasulullah tinggal doa sama Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, nyona sepora dan kula panika agak ragu ke Rasulullah. Tapi mau na maksiat ke guru, nah apa mak? Bahaya. Dan ini bisa menyebabkan hilangnya barokah dari sang murid. Ada 3 penyakit berbahaya ketika sang murid mulai apa? Mulai su'ul adab kepada sang guru. Akan ada penyakit besar yang akan menghampiri dirinya dalam kehidupannya. Penyakit pertama dari sang murid, naudzubillah min dzalik, kalla lisanuhu. Naudzubillah min dzalik. Sealim dirimu, sehebat apapun dirimu, tapi sampean kurang ajar ke guru sampean, penyakit pertama kalla lisanuhu. Allah bikin lidahnya tidak manfaat. Zikir tolak, pejeng tolak, sedekah tolak, tua tolak bi Allah. Margana apa? Cilena panikah tompol. Atunging kepada manusia sana tak ngaki, tak manfaat ke orang lain. Kalla lisanuhu, Allah buat lidahnya tumpul. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Yang nomor 2, wa nasiya ma hafizah. Hafalannya hilang satu persatu. Kenapa? Hatinya bermaksiat kepada gurunya. Ketika gurunya memberikan nasihat tidak terima. Ketika gurunya memberikan teguran dia berontak. Kula panika bu, senyantri dari Abdul Muthalib pada yokom bu, yokom panika, engki yokom santre, tak badan Ustad Ahmad, lamba Ustad Ahmad mana jarang yokom, kan jarang masuk. Sebuah orang kena gaji Ustad Ahmad, kena gaji. Penyakit nomor 2 orang mulai langkah ke guru, nomor 2 apalnya elang. Nomor 3 sepaling bahaya, wa khufiyah yakhruju minad dunya bighairi iman. Yang paling bahaya ketika santri itu su'ul adab dan tidak punya akhlak kepada sang guru, ditakutkan mati dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi bila santri panika oleh barokah dari guruna, dari ke Syahrul Mubarak, senaos tak pate alim, walaupun tidak terlalu alim, walaupun mungkin dia tidak terlalu pintar dan cerdas, mungkin hafalannya tidak sebaik hafalan sahabat dan temannya yang lain. Dia masuk di tengah orang lain, pulang ke kampung halamannya, walaupun dia bukan orang yang paling alim, tetapi orang cenderung mendengarkan dirinya. Kenapa? Allah turunkan keberkahan dalam hatinya. Sebab kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya dari Allah, wa nurullahi la yu'ta atau la yuhda li'asi. Sementara ilmu dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang hatinya bermaksiat. Maka biar hati ini tidak bermaksiat, jaga maksiat kita kepada Allah, jaga maksiat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian jaga maksiat hatimu kepada gurumu. Yang keempat, jaga maksiat hatimu kepada ibu dan bapakmu. Pulang ke kampung halaman, dia kemudian dimuliakan oleh orang lain karena tersebab dia memuliakan gurunya dalam keadaan seperti apapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi ya? Kurang berapa menit, Ad? Jalum beluman bu, kula teti kiai 30 tahun baru bi sampian ero soro malam mangkin. Jangan, pinten. Oh iya kurang 2 menit kok.
Oh, Bu. Oh, Bu. Ibu. Bini siapa aja? Bini lagi. Ya bener kaki nah. Ya kini ngaki ya. Dah kini ngaki dah. Tan Nur Ti kini ngaki ya. Arya para pasaan. Pak Aryaki lima Aryaki masuk pasaan. Kulaban sampean kau tuh senang masuk bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu jamaah malam ini sudah mempersiapkan diri untuk Ramadan? Apa yang dipersiapkan? Tenang Pak Ustadz, air kaleng sudah dapat 3, kue kering 15 toples, baju udah 2 losen dah. Haji yang mendeng parit serong, paduh bendeng siantan. Nah kalau di Jawa ini tuh kan Kiai, kalau kita lebaran di Jawa cuma 2 hari Pak Kiai ya. Tapi kalau di Pontianak 2 bulan Kiai. Monta tele kering itu ngep deh, toples oke, beda lebaran. Ki beda lebaran, ki beda kue, ki beda le, kok. Bu, ini saya punya cerita unik tentang istri saya. Istri saya kan orang Jawa Barat. Ini anak saya paling kecil ini. Anak saya paling kecil ini. Anak saya 5, ini yang paling kecil. Saya punya cerita unik. Beberapa tahun yang lalu saya bilang begini sama istri Pak Yayi Mubarak. Tanggal 25 Ramadan saya tawarin uang. Mi, cobalah Umi ke pasar. Ini kan sudah tanggal 25 Ramadan. Untuk apa? Ya, sama dengan ibu-ibu yang lain. Kan bisa belanja di pasar untuk hadapi lebaran. Siapa tahu Umi pengen gamis baru, pengen niqab baru. Jawabannya enak Pak. Nggak usah. Simpan aja uang Abi. Kenapa? Saya sudah cukup dengan puasa Ramadan. Saya sudah senang mampu melaksanakan sholat tarawih. Dan saya sudah senang mampu menghatamkan Quran. Yakin Umi nggak ke pasar nih? Yakin. Jadi uangnya simpan saja. Saya ngomong dalam hati, alhamdulillah ya Allah. Me pas cek ba entang bini ya Allah. Mun andi bini ngari make 10 abi ini ya Allah. Itu hari pertama Pak Yai. Hari kedua saya bilang sama Mi, yakin Umi nggak belanja? Udah Bi, sudah, nggak apa-apa kalau anak-anak mau dibelikan belikan saja. Cuma sayanya nggak masalah, cukup saya. Tenang saya Kiai Mubarak. Hari ketiga musibah datang. Saya sore-sore nunggu azan maghrib depan pintu. Di depan pagar rumah ada yang teriak paket. Saya pura-pura nggak dengar tuh Bu. Teriak lagi paket. Keluar saya. Paket Bang, paket Pak Haji. Atas nama siapa Bang? Atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Ulangi Bang. Ibu Mia Sumiati Zen. Wah itu bini gue tuh. Oh iya? Berapa Bang? 150 Pak Haji. Udah dibayar? Belum. Kok belum Bang? Ini namanya COD. COD itu apa Bang? Cash on delivery. Maksudnya Bang, pajar ekenengan. Bayar di tempat. Udah, saya bayar Pak. Besok pagi jam 9 nongol lagi dia. Paket. Paket lagi Bang. Biasa Pak Haji. Berapa Bang? 2 nih Pak Haji. Oleh teluare pakai depet tok saya bajar bi udah. Hari yang kau tahu Lailatul Qadar ngarari ya. Batang bini ati patian saya belence duh. Patot peberi soro ke pasar Sudirman tak lemangkat. Ropana pasar sida teng tibi setia. Pola apa dibanding ring dinake? Hah? Tak cambur di muana. Lah kurang lebih Pak. Aduh, mun soro neku HP
tokang semecet. Sampai bebek gue tanya Aki, apa bayi biar saya teguk dia. Ya ternyata perempuan kita, istri kita hari ini Pak, tidak perlu dibelikan bedak yang bagus. Dia tidak butuh itu. Kita belikan pemutih yang paling cantik pun dia tak suka. Belikan HP yang ada aplikasi yang bisa menghilangkan panu. Majelis suka kapi. Sampai kadang lagi minta kopi tak beri. Saya tanya dengan bapak-bapak nih sebelum saya tutup, Pak, sampean jujur nggih? Sampean jujur nggih, Pak? Oh, Pak, sampean lebih seneng ngopi comboon atau barung kopi aming? Jujur. Oke, Pak Sakira, songkon seteki. Pak Sakira. Kula ngabas dikin toning cek sampean tak le mulai dari barung kopi. Beni wali ke noning kula Pak. Mi pas tak pernah barung kopi Bu. Ceng mon minta kopi ke bini nomor dung. Kopi le macam tamoy eko. Iya kopi le tak kebai tibi dapur. Iya anu le ada banyak cerita. Kebai. Mi pacek gareng bini ku ben sampian. Pola dari kana epakan yang manyang. Lah anu oning yang manyang jenengan. Lah di Jawa kan enggak boten enten yang manyang iki lho. Apa ya nama di Jawa niku lagi? Kulo kelalen. Manyang juga sama. Oh manyang ya. Oh di semanyang iku. Ini kan anu Pak Yai, wong Madura itu sampean nyari TK seberlebar Madura tak ada sekolahan TK Bu. Sampai kan jagula di Departemen Pendidikan bingung, sepanjang Pulau Madura tidak ada sekolah TK, yang ada di sana TNK, Taman Nak Kanak. Lah coba kalau pagi-pagi toh Bu, mun lagi na minta kopi, kebayaki kopi le engki kak, ne kampon lastare, semanis napa sepae, sebiasa bayi. Kan enak kita dengarnya Pak. Ki baru minta kopi, alis saya cempo di situ. Siantan penikah, orang bini secinta lagi, ne cuma ari satu. Pola paduan sampean Pak. Oh padu ki. Aduh sampean suami tersiksa rupanya Pak. Ya Allah, kalau hari Sabtu Pak Yai, ibu-ibu tang siantan niki lho. Bu ibu sebagai siantan, mun lakol 2 malam hari Sabtu, icekei lagi nak. Ceke Kak. Debu niki Syahrul Mubarak. Wa minal laili fatahajjad biki nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Andi dalil anu eko Kak. Apa le eko? Nggih. Sebentar Bu. Sampean sama suami panggil nopo Bu? Beb. Cuk paret serong bede beb. Kula saya ingat lambat tahun 90 man kacong gitu Bu. Mi pa bede beb mangkin. Mangki kamampean. Ayang bebeb. Cengobun bulus bus. Allahu Akbar walillah. Ala kal 2 malam leceh kain. Wa minal laili fatahajjad biki nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Lo berapa jang tahajud, pah bajang sopu. Lo berapa jang sopu ya cek ngaji Quran bini nah Kak, sop aja tambah barokah Kak. Ngereng maos Quran karena kudu dimin pernah ngaji nang madrasah, pernah mereng pengajian para guru. Syarat rumah tangga bahagia itu boten banyak Pak, cuma 2.
Zayyinu manazilakum bis salati wa tilawatil Qur'an. Hiasi kehidupan rumah tanggamu. Pertama, jangan lupa sholat, laksanakan perintah Allah sholat. Yang kedua, perbanyaklah baca Quran. Hidup rumah tangga ayam tentram, bahagia, Allah jauhkan musibah, Allah dekatkan kebahagiaan, mati pun masuk surga. Enak bu. Lapan nomor 10 bini kak sambian seberangkat alako nikah sarapan lebedeng. Jak kalau pain memangkat alako kak kulit ronong gua sambian nyadain labeng lah sudah dicium. Bingung lah kena tang bini amempe apa malam mang. Lah kok gak biasa-biasanya gitu loh. Tahu-tahu di depan pintu, Mas tunggu dulu jangan lupa ini apa dek? Hari Sabtu nih Mas, karena saya kemarin lihat pengajian ibu-ibu. Istri ibu RT, bener Pak RT Pak? Hah? Ustaz Ahmad merangkap jabatan. Patut dilaporkan ke KPK sampean. Istrinya Ustadz Ahmad pengajian cincinnya 5. Waktu Nabu hadrah tangannya ndak turun-turun. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Istri Pak RW sakit hati. Atau toran kelakian ke Pak RW, aduh. Jamun rajin Ustadz Ahmad pahtana tak toron. Arab pelek. Selon lemak kak. Dai gelek roh. Masa sampean tak todus sebagai istri dari ketua RT, malu saya. Ya udah lek lekuk ke pasar. Melek leng bebenyak. Melek ke pasar penuh kangen kacir. Akhir waktu nak tua tak toron tanengah. Amin. Amin. Geleng apa no? Akhirnya ketua masjid kecewa. Bini pada totoran kak. Bini Ustadz Ahmad selon lemak. Bini Pak RW taneng apa no ben geleng. Engkau lepas derem kak. Kempang mayu ke pasar. Akhirnya bini meliaki pager kiki. Lapan hari Jumat dan selawatan tak metu suara cuma gigi sih keluar. Ya mak keluar sing gigi ne pager. Ini ke kampung kula bu. Sia gele aku dungan koning kaya ngarah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bukan pengajian bu. Apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar guyonan tapi mudah-mudahan manfaat. Saya paling penting jegeh potrana sampean saya ngaji, jegeh kiai saya ngajarin, hubungan antara pesantren dengan wali murid itu penting. Jaga pondok pesantren, nanti anaknya pulang ke rumah tanya sama anaknya, nak apa yang kamu dapatkan di pondok pesantren Al-Mubarak atau Baitul Mubarak. Saya masih ingat Pak, 46 atau 47 tahun yang lalu saya ngaji sama guru perempuan yang pertama itu guru ngaji saya perempuan. Mun kula nakal kiai, enggak dipukul. Tai tokol bi guru kula bi ustadzah kula, etobi keni. Tak lokah, kolen lepas. Cing apa sih keni? Saya ngadu sama Umi, sakit ini, kenapa? Dicubit sama ustazah. Yang mana? Ini. Oh iya, kulitnya lepas kata Umi. Umi tidak bela saya. Tambah sekanan, bedenak sekanan. Tak mungkin guru nak kakek sampai nobi macam dia, mun kakek tak nakal. Tambahin mak. Gula pernah tokol sareng guru, tokol ben rotan, ben pancelin, telo kali merah kinton. Atau toran ke abah kule tokol sarang ustad ba cek kajo no kulo bun di mecong sekanan bener nak buka nak tambah bi abah telok mak
Mulai tak berak sebelah cong, tambah telok. Coba sekarang ada yang semacam itu? Tade. Sebadan apa? Anak kene selte. Embung tak terima. Wah ini harus dilaporkan ini. Demaah. Wah anak saya nggak pernah dibeginin Pak Kiai. Kibah anak-anak angkok. Ajari tibi. Guru ne sepaya, ustaz ne sepaya sing ngajar kinto, eman benembun Yunan. Paham Bu? Anak sing ngaji tua aki, ya Allah manter anak kebadan kaulah atena terbuka, ikhlas ben ridho, nerima ilmu dari guru. Nah, senaus ta'alim tak apa-apa Allah, kula ridho, sepenting ilmu manfaat. Makin banyak pun tadi masalah ya Allah, kula tak seneng ya Allah. Lah ini Bu penting. Mari ke depan mudah-mudahan Baitul Mubarak kita dukung bersama, kita dorong bersama. Lu jong apa main apa Budi Jena? Oh mercon. Cek biasa namanya mercon ringcen apa nih kemak? Kalau nak gantian nak kok sekecek nak. Ia mau namain tonggung kok pada libur dia makin kok. Saya nggak jegeh potran sampian. Mempeleman cek torot. Liburan cek torot. Cek torot apa? Cek torot main HP. Penyakit paling rajin mungkin. Guru nak Mubarak saya ngajar kinto. Atau nan saya membecek putaran sampian. Tapi gara-gara HP bisa rosak dalam 1 minggu. Kenapa? Kita orang tua yang harus jadi contoh. Kadang guluban sampian penikah, kadang seporan lagi. Mun bu ibu lekhu beda orang nelpon salah alamat. Siapa mas melemes Bu? Halo, dengan siapa ini? Oh iya Mbak, Mbak salah sambung enggak kok Mas, enggak salah sambung. Hatiku denganmu nyambung. Mun Mbak dari yang lain saya nelpon ke sampean. Dengan siapa ini? Eko. Bu, suami saya tidak di rumah. Kan takut orang laki, aduh pah garangan ben-beno keron dia eko. Aning mun kelaki ne cek gareng ah. Saya nggak obah. Obah tun. Yang tun kira gitu obah. Lekuk mun laki na pleman tonggu yaden compon pleman ka engki. Mun tahu ning apa sak mole ka iya le. Tanya aki sampean mari apa jeng napa punten kak ki belum engki ka ator apa jeng timin cek pas tanya aki kok mulai kak yud pada maki bini gula Pak mun urusan penik penter gula biasa nih begini Pak Kiai. Saya biasanya pulang pengajian itu tiap hari biasa jam 1 jam 2. Karena saya keliling biasanya Pak. Keliling Kalimantan, biasa keliling Indonesia dan beberapa negara. Saya biasa di Malaysia dan Singapura tiap akhir bulan itu. Nih bini gula makai tem senika Bu. Jam 1 malam itu Pak Kiai. Padahal matanya nutup, tapi tahu di mana itu uang. Kok apa Mi? Perasaan ada uang lain ini kok. Kula pernah nyabak 300.000 songkok bani. Kula ngetes nih bini. Bersakti ya tang bini. Layer lebih kula 300.000 mak. Bu sabu leneng teng songkok. Bangun Bi, bangun. Apa Mi? Saya udah sholat subuh bangun. Apa Mi? Ini songkok. Aduh. Temu tang beser. Empon lepa keluar, ini apa? Iya uang Mi. Iya uang apa ini? Iya uang. Iya uang apa? Ijawab kulit itu uang sial Mi. Kok uang sial? Cek layer ki temu. Kan berarti uang sial mak. Ku sampai apa nyoba sampai gitu nama. Temu mak. Sele. Temet nama bese. Lene kan jas kula kan banyak kocen mak. Dalam telok. Luar telok. Temu.
Ini perasaan agak beda ini kok. Elem tapene sarung ki temu. Aduh, kula ngaku kering bini penikah luar biasa, lebih sakti dari Brahma Kumbara. Malah temu boy orang mbok nyabuk gitu. Nah, yang perlu saya sampaikan di akhir apa yang saya sampaikan, karena masih banyak acara-acara yang lain, ke Syahrul Mubarak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ini hanya sekedar guyon, sekedar kembali saya mengenang apa yang pernah saya alami di kampung ini dulu ketika beliau masih bangun rumah yang sangat sederhana yang terbuat dari kayu, kemudian ada surau di samping kita dulu. Saya sangat menikmati peristiwa 30 tahun yang lalu, dan alhamdulillah Allah memperkenankan saya untuk kembali ke tempat ini dalam suasana yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Baitul Mubarak ke depan dapat menghasilkan santri-santri yang alim dan alimah, yang abid dan abidah, yang muttaqin, yang sabirin, orang-orang yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Serta saya ucapkan selamat Id Milad Mubarak yang ke-8 untuk Baitul Mubarak. Tepuk tangan semuanya untuk Baitul Mubarak. Masya Allah, subhanallah, kiainya masih muda dan punya semangat yang tinggi bagaimana memperjuangkan agama Allah dan dakwah di jalan Allah. Kita doakan kesabaran untuk beliau. Kiai ngerokok ya? Oh, enggak ngerokok ya? Karena berhubung kiainya enggak ngerokok, kasih mentahnya enggak apa-apa, Bu. Enggak biasa terima amplop kiai ya? Amplopnya saya buang. Ya untuk apa sih amplop tak lebuang? Enggak biasa terima amplop beliau itu. Beliau tidak bisa menerima itu, tapi beliau menyiapkan nomor rekening ya kiai ya. Ya, terima kasih. Nyoon saporah minangkah. Kenapa saya pada Pak Serang Badan Kaula? Karena tadi kita sudah sepakat saya tidak lama, karena besok pagi saya harus berangkat ke Rada di Kabupaten Kuburaya, dan kemudian besok malamnya Sida Tanjung Raya 2, dan besok paginya saya harus berangkat ke Sandai, ke Tapang, dan dari Sandai sebelum berangkat ke Sandai saya masih ada pengajian di PT Pelindo Pontianak, dan lepas itu baru ke Sandai, dan 2 hari baru saya istirahat di bulan Ramadan. Dan masuk bulan Ramadan saya tidak istirahat sama sekali. Subuh, siang kajian, subuh kajian pagi sampai siang sekitar ba'da zuhur, dan nanti sore itu buka bersama, itu setiap hari, dan malamnya sama dengan ke Syahrul Mubarak ada kajian-kajian sama dengan beliau. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Yai. Mohon maaf, nyuwun pangapunten kulo kalau ada hal yang tidak baik dan tidak benar, itu semata-mata karena kealpaan dan kelalaian saya. Napa Kiai? Lamboten jenengan mawon, jenengan mawon. Ngerti sampean, Bu? Kule beri eta ana gitu kita alim kula, Bu. Beliau minta saya mimpin doa, saya bilang nggak usah panjenengan saja, tapi mari kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Kita doakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, para pendidik-pendidik, para murabbi, para muallim, para mudarris yang mendidik di Baitul Mubarak. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang barokah untuk anak kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma birahmatikal wasi'ah wa binikmatikal azimah wa bi'alaikal jasimah natawajjahu ilaika bijahika ya Allah, wa natawassalu ilaika biwasilati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma ighfir lana ya ghafur, wa li ummahatina wa abaina wa ustadina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التكلن يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجاءنا رجاء الخائفين، نرجو رحمتك ونخشى عذابك وعنحنا مطايانا ببابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله يا عالم السر وأخفى علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا وتقبل توبتنا واستجب دعانا يا رب العالمين. اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم أنت ربنا ورب رمضان ورب الشهور كلها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا من جميع سيئات أعمالنا ويسر أمورنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.